Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam, puji nama Tuhan. Kembali kita boleh ada dalam ibadah saat hari ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap perkatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Sebab janji-janji Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami datang untuk beribadah di hadapan-Mu. Mari sertai kami, lawat setiap kami. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, melawat setiap kami, dan Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami pegang janji-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sama-sama katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Setiap janji-Mu
ku simpan dalam lubuk hatiku. Benar Tuhan, lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memujimu, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, glory bagimu, pujian pengagungan kami hanyalah bagimu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, nyanyi dan bagimu, soraklah bagimu Tuhan. Haleluya, nyanyi dan haleluya, haleluya, nyanyi dan bersoraklah
seperti yang ada padamu Tuhan. Janji-Mu luar biasa bagi kami. Dan kami akan terus memegang janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan pegang terus janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Engkau besar Tuhan. Haleluya. Tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, buatan penuh kemuliaan.
Haleluya. Kembali kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan merisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan merisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan merisai di hidupku. Kau menerang dan merisai di hidupku. Kau menerang dan merisai di hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat hari ini di mana Engkau berkenan bagi kami, untuk kami datang ke hadirat-Mu, untuk kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami rindu juga Tuhan diberkati dengan kebenaran firman-Mu, sebab kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua, membukakan pendengaran kami, membukakan hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami Tuhan Yesus membaca dan merenungkannya, kami diberikan
dan kami dibukakan pengertian tentang kebenaran firman-Mu, dan kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga mohon pada saat ini Tuhan, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakannya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Demikianlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Dan firman Tuhan hari ini saya kasih judul, yaitu karakter yang diubahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Dan pada pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10, Rasul Paulus menuliskan surat ini dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan kepada jemaat Kolose pada waktu itu, dan juga kepada kita yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kemenangan hidup di dalam Kristus, yaitu melalui kematiannya dan kebangkitannya yang baru saja kita rayakan bersama-sama di seluruh dunia, seharusnya membawa kehidupan orang-orang percaya ke dalam perubahan karakter hidup dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru atau ciptaan baru. Hal ini penting disampaikan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru, itu menjadi suatu yang berarti bagi Allah. Kalau kita buka di dalam Galatia pasal 6, ya, ayat 15 sampai dengan 16, itu dikatakan bahwa sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Jadi kenapa menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru adalah sesuatu yang penting bagi hidup orang percaya. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Kenapa berarti? Karena ketika kita menjadi manusia ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara, berarti kita sedang melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Matius pasal 7 ya, ayat 21 dikatakan, ya, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan, itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Jadi menjadi ciptaan yang baru, ya, dikatakan tadi adalah suatu proses untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dan kehendak Tuhan itulah yang akan membuat kita mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi menjadi manusia ciptaan yang baru adalah
suatu proses bagaimana kita menggenapi seluruh janji keselamatan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu untuk meraih hidup yang kekal. Inilah betapa pentingnya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ya, betapa pentingnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, bahwa karakter yang diubahkan adalah ketika kita menjadi manusia ciptaan yang baru. Itu juga Bapak Ibu Saudara yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita semua tahu siapakah Rasul Paulus itu. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, dia sendiri mengakui seperti itu. Seorang yang berani membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Waktu dia belum mengenal Kristus dan waktu dia belum berjumpa dengan Kristus. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Ketika dia mengenal Tuhan secara pribadi, terjadi perubahan hidup yang luar biasa. 180 derajat hidup Rasul Paulus diubahkan, ya. Karakter hidupnya diubahkan menjadi manusia ciptaan yang baru. Bahkan dalam satu ayat, di dalam satu ayat yang dia tulis, ya, dikatakan seperti ini: bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Perubahan hidup inilah, ya, yang membuat Rasul Paulus, ya, mengubah fokus hidupnya, mengubah cara hidupnya, ya, yang tidak sama pada waktu dia belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tanya hari ini, siapakah kita ini? Siapakah kita ini? Kita ini Bapak Ibu Saudara, sama seperti Rasul Paulus. Sama-sama kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan. Kita adalah orang-orang, ya, yang telah diselamatkan oleh Allah. Seharusnya hidup kita yang hidup di dalam kemenangan harusnya memberikan dampak kepada perubahan karakter hidup kita, yaitu menjadi manusia ciptaan yang baru. Tetapi kalau kita lihat dalam keadaan atau kehidupan kita sekarang ini, bahkan di tengah kesulitan seperti ini, ada banyak anak Tuhan, bahkan kita sendiri Bapak Ibu Saudara, mungkin hidup kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, hari ini di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 10, ya, mengajarkan kepada kita, ya, bahwa karakter hidup kita ketika kita mengenal Tuhan haruslah diubah. Ya. Perubahan karakter itu harus nyata di dalam hidup kita, harus kita alami. Minimal ada 3 hal, ya, yang menandai perubahan karakter hidup orang percaya. Dan ini akan menjadi perenungan kita dan menjadi introspeksi diri kita. Apakah kita sudah seperti yang Tuhan inginkan, sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi minimal ada 3 hal, ya, yang menandai perubahan karakter hidup kita sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama adalah mencari perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Kita akan baca di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, ya, cari dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Apa maksudnya ini? Ya, perkara-perkara yang di atas bicara tentang perkara-perkara yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Sedangkan perkara-perkara yang di bumi itu bicara tentang perkara-perkara yang sementara. Sama seperti 2 Korintus pasal 4 ayat 18, di situ dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu Bapak Ibu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Inilah yang harus menjadi fokus hidup kita, cara hidup kita, di dalam kita menjadi ciptaan yang baru.
Fokus hidup kita bukan lagi kepada hal-hal yang sementara, bukan lagi kepada hal-hal yang tidak mendatangkan kepada kehidupan yang kekal. Bukan berarti kita tidak memerlukan hal-hal yang sementara selama kita ada di bumi ini. Tetapi kita harus juga ingat terhadap firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang menjadi fokus hidup kita, orang percaya. Bukan lagi kepada hal-hal yang sementara di dunia ini, tetapi kepada hal-hal yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah hal yang pertama yang harus menjadi fokus hidup kita sebagai orang percaya. Pikirkanlah, carilah dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Yang kedua adalah dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 8. Kita akan baca ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yang kedua adalah hal yang menandai perubahan karakter hidup kita sebagai orang percaya adalah ketika kita belajar mematikan perkara-perkara duniawi. Perkara-perkara duniawi adalah bicara tentang kedagingan, ya. Hidup di dalam kedagingan, sama seperti Galatia pasal 5 ayat 16. Jadi karakter hidup kita, manusia lama kita, itu harus kita matikan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi ketika kita mau terbuka di hadapan Tuhan, mau belajar mematikan keinginan daging kita, ya, maka kita akan sanggup. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa kita perlu mematikan keinginan daging? Karena jika kita tidak mematikan keinginan daging, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Galatia pasal 5 ayat 21. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mematikan keinginan daging kita. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang akan memampukan kita untuk kita mampu mematikan segala keinginan daging. Hidup dipimpin Roh, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, hal yang menandakan perubahan karakter hidup kita sebagai orang percaya adalah ketika kita mengenakan manusia baru. Dalam Kolose pasal 3 ayat 9b sampai 10 itu dikatakan seperti ini. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengenakan manusia baru ketika kita mau menanggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita itu tadi bicara tentang hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Ketika kita mau menanggalkan itu, baru kita bisa memakai atau mengenakan manusia baru. Ini berarti bicara tentang penyerahan total kita kepada Tuhan. Itu yang akan membuat kita mampu mengenakan manusia baru kita yang terus-menerus diperbaharui. Jadi ketika kita menjadi manusia baru, tidak secara otomatis kita menjadi orang yang sempurna. Tidak. Tetapi ketika kita mengenakan manusia baru, itu bicara tentang kita mau untuk terus diubahkan. Kita mau untuk terus dirubah. Ya, diubah dari hari ke hari. Ya, diubah seperti apa? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, ya, itu dikatakan, barang siapa yang mengatakan ia hidup di dalam Tuhan, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi proses itu ya yang akan terus membawa kita untuk disempurnakan dari hari ke hari. Itulah Bapak Ibu Saudaraku ya, karakter yang diubahkan menjadi manusia yang baru itu perlu kita alami di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya.
sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini ya, semakin hari boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan sampai pengiringan kita selama kita ada di dunia ini menjadi sia-sia karena karakter kita yang belum diubahkan. Sebab itu, marilah kita membawa hidup kita semakin hari ya, semakin terus minta diperbaharui oleh Tuhan agar karakter kita menjadi karakter yang sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidup kita, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam hidup kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hari ini ya menjadi renungan bagi kita semua ya, bahwa sebagai orang yang percaya, karakter hidup kita harus menampakkan perubahan dari manusia lama menjadi manusia ciptaan Tuhan yang baru. Ya. Perubahan menjadi manusia yang baru, ya, kalau kita samakan itu, ya, sama dengan proses metamorfosis, perubahan seekor ulat menjadi seekor kupu-kupu. Itulah hidup orang percaya. Ya. Ada perubahan yang 180 derajat. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Saya sudah berhenti berbicara, tapi percayalah ketika kita punya kerinduan, Roh Kudus akan terus berbicara bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus berbicara bagi kami semua, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua telanjang. Jikalau ada hal-hal yang kami lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh-Mu Tuhan, kami masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Biarlah hari ini menjadi hari di mana Engkau berkenan kepada kami untuk kami diubahkan. Biarlah pengampunan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus remakan firman-Mu di dalam hidup kami supaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu GBI Sungai Besar ke dalam tangan Tuhan. Keluarga lepas keluarga, kiranya berkat Allah, damai sejahtera Allah terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Jemaat-Mu di Sungai Besar ini Tuhan, dari keluarga lepas keluarga. Bawa kami untuk semakin dekat melekat kepada-Mu Tuhan. Di situasi yang berat ini Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, kami terus memohon perlindungan-Mu untuk menjadi bagian di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga yang ada di GBI Jemaat Sungai Besar ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami mau berdoa buat Ibu Gembala kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan baru, kesehatan yang baru. Kiranya perlindungan-Mu terus menjadi bagian dalam kehidupan Ibu Gembala kami, beserta anak, cucu, dan menantu mereka Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu, tugas pekerjaan yang tidak ringan di pundaknya. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan dia, menolong dia, untuk dia boleh Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang harus dia kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga seluruh pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja Sungai Besar ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Engkau satukan kami, Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu, supaya kami boleh bergandengan tangan sehati sepikir di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Agar banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi Engkau Tuhan, lewat apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau melawat kota kami, kiranya Engkau melawat bangsa kami. Kami memerlukan Tuhan Yesus pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Di situasi yang sulit ini Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, kiranya Engkau menghalau segala wabah yang ada di bumi Indonesia ini, juga yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami mohon Tuhan, Engkau melawat pemerintahan bangsa dan kota kami. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kesanggupan, berikan mereka kebijaksanaan untuk mereka boleh Tuhan Yesus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan campur tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kami. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami. Dan kami mohon Tuhan, biarlah perlindungan-Mu terus menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu yang ada di bangsa dan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, keberadaan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah hampir sebulan lamanya kita tidak berjumpa karena situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa walaupun secara fisik kita tidak saling bertemu muka, yang pasti lewat doa-doa yang kita panjatkan siang dan malam kepada Tuhan, itu yang akan mempertemukan kita. Karena letak kekuatan kita hanya melalui doa. Dunia boleh bergoncang dengan segala persoalan yang terjadi saat ini. Justru saat-saat seperti ini mengingatkan kita bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari semua jemaat GBI Sungai Besar arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang dapat menolong dan memberi kekuatan yang sempurna untuk kita tetap berdiri teguh dan dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi saat ini, kita tetap akan berkata dengan pasti bahwa Tuhan Yesus baik. Bangunkan terus mesbah-mesbah doa keluarga di rumah kita masing-masing agar kita terus ada di dalam proteksinya Tuhan. Saudaraku, tetap semangat, jaga kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat kita akan bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah, terimalah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.